Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam rehat renungan harian Toraya dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur untuk kehidupan ini. Terima kasih Bapa, oleh karena Engkau begitu setia menjaga dan memelihara hidup kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri. Malam hari ini kami akan duduk diam sejenak di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberi ruang dan waktu bagi Tuhan untuk berbicara kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini
Terambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai ayat 16. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuhkan dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah. Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambillah darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah kita sekalian olehnya. Menghampiri kekudusan Tuhan adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Beberapa waktu yang lalu, saya memperhatikan seorang anak gadis beranjak remaja berdiri di depan gereja. Sepertinya dia ingin masuk ke dalam ruangan gedung gereja untuk mengikuti latihan paduan suara bersama dengan teman-temannya. Kemudian saya mendekati anak itu dan bertanya kepadanya, "Nak, mengapa kamu tidak masuk berlatih bersama dengan teman-teman?" Anak itu menjawab, "Maaf, saya tidak bisa masuk. Karena pakaian saya kotor. Saya takut mengganggu teman-teman yang lain." Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Tuhan berbicara kepada Musa untuk pergi kepada bangsa Israel agar mereka menguduskan diri mereka pada hari itu dengan mencuci pakaian mereka. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa Israel di Gunung Sinai. Oleh karena itu Musa harus memasang batas keliling bagi bangsa Israel. Musa turun dari gunung mendapatkan bangsa Israel dan menguduskan diri serta mencuci pakaiannya. Selain itu, Musa memerintahkan untuk bersiap pada hari yang ketiga dan tidak boleh bersetubuh dengan perempuan. Bersetubuh tidak dianggap dosa bagi suami istri. Tetapi itu dianggap najis secara spiritual selama sehari. Pada hari ketiga ketika terbit fajar, ada kilat dan awan-awan padat di atas gunung-gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa Israel yang ada di perkemahan. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kekudusan kehidupan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Demikian juga dalam kehidupan kita. Seperti tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1, "Kuduslah kamu karena aku kudus." Kekudusan hidup itu telah diterima dalam kasih Kristus yang menguduskan orang yang percaya kepadanya oleh darahnya dan oleh pengorbanannya di Kalvari.
Hanya saja saudara-saudara kita terus diingatkan agar kekudusan kehidupan terus nampak dalam sikap, dalam perbuatan, dalam tutur kata, dengan tidak mencemarkan kehendak Tuhan. Kita harus menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peliharalah kekudusan hidup kamu. Agar supaya kekudusan Tuhan itu dinyatakan juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Dan tidak sedetik pun Engkau membiarkan kami berjalan sendiri. Lebih daripada itu Tuhan, karena Engkau kudus, Engkau juga menghendaki supaya kami memelihara kekudusan hidup kami. Agar supaya kami tidak berlaku cemar dalam hidup ini, baik dalam pikiran, dalam tutur kata, dan dalam perbuatan kami. Terima kasih atas firman-Mu malam hari ini Tuhan. Mengingatkan kami untuk terus-menerus menjaga kekudusan dalam hidup ini dari berbagai perbuatan-perbuatan dosa. Mari Tuhan berkati keluarga kami, baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, demikian juga sebagai anak-anak, biarlah kami semua hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kebutuhan hidup kami percaya Tuhan sanggup untuk mencukupkannya. Dan kami terus menggerakkan tangan kami, demikian juga terus berpikir apa yang harus kami buat yang baik, layak dan berkenan kepada Tuhan. Demikian juga berbagai persoalan, problem dalam hidup kami ini Tuhan, apapun kami bawa kepadamu. Baik itu persoalan psikologis, baik itu persoalan karena renggangnya hubungan dan komunikasi di tengah keluarga. Relasi kami dengan sesama kami menjadi buruk. Relasi kami dengan rekan kerja kami buruk. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran mereka. Kami sebut di dalam doa Meliana Pongbulan, Martinus Butu, Bapak Romi Michael Sampetako, Ibu Sarah Duma Mendila, Eva Francisca Takalawangan, Mikael Purba, Ibu Melinda Sihombing, Rafael Reski Ruru. Juga bersyukur dengan saudara kami yang ditambahkan usia pernikahan mereka, Bapak Rehabeam Kara Lumembang dan Ibu Seprita Pago. Kiranya dengan pertambahan usia ini, saudara-saudara kami semakin mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka.
Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sekarang ini tidak tinggal bersama, baik suami, istri, orang tua, dan anak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh karena pendidikan, tugas, dan lain sebagainya. Kiranya mereka tetap disatu hatikan di dalam ikatan kekeluargaan. Terus kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah, demikian juga dengan mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit. Kiranya belas kasihan-Mu Tuhan dinyatakan kepada mereka. Tuhan, kami terus berdoa untuk persekutuan di tengah jemaat Elim Balikpapan. Program kerja yang dikoordinasikan secara virtual. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terkhusus pendampingan dan pelayanan melalui majelis gereja di kelompok-kelompok maupun sel-sel binaan agar berlangsung dengan baik pula. Tuhan, terus berdoa untuk keadaan dan pergumulan bersama akan pandemi COVID-19. Kiranya kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami baik dan kami pun mendukungnya untuk terus menekan angka penularan virus ini sampai virus ini boleh reda di tengah-tengah kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara maupun di seantero dunia ini. Teruslah Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang terlibat dalam program ini untuk setia mengerjakannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota di mana kami berdiam. Kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan di kota dan di negara yang kami cintai ini. Tuhan, ketika kami istirahat malam hari ini, biarlah kami beristirahat dalam kasih-Mu. Jauhlah kami dari sakit penyakit, roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh keselamatku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan pada malam hari ini. Tuhan memberkati.